Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-temanku dimanapun anda berada, ketemu lagi dengan channelnya Aziz Pertiwi, si Raja Edukasi. Apakah yang kita akan edukasikan teman-teman? Yaitu lagi-lagi memperhatinkan teman-teman. Kenapa saya bilang memperhatinkan? Karena lagi-lagi kita disuguhkan dengan tontonan yang tidak sedap, tidak sedap dilihat. Apa urusannya kita sebenarnya? Tidak ada urusannya. Dia adalah pejabat, pejabat pemerintahan. Setahu saya, kalau pejabat pemerintahan itu memberikan contoh yang baik. Janganlah memberikan contoh yang tidak baik. Seperti video ini. Tapi ini kami lakukan untuk menjaga marwah ulama kami, menjaga organisasi kami, menjaga negara kami. Gak gratis betul. Pak, tolong orang ini jangan sampai keluar dari rumah ini. Ini tim kami. Kira-kira seorang anggota dewan melakukan hal seperti ini wajar atau tidak? Saya rasa tidak. Karena sebagai pejabat pemerintah seharusnya memberikan contoh yang baiklah kepada warga atau menjadikan contoh bagi orang-orang yang mau jadi pejabat lah. Kalau di daerah saya itu, biar dia menangis darah minta dukungan lagi, tidak saya mau dukungan. Karena dia sudah menyalahi kode etik. Orang diangkat jadi pemerintahan, itulah harus memberikan contoh yang baik. Karena warga masyarakat yang melihat, membentak-bentak orang tua, memaki-maki, itu dari segi pandangan teman-teman, bahwa tidak patut untuk dicontoh. Orang-orang tidak pantas lagi diangkat jadi pemerintah kalau begitu. Kenapa saya bilang pemerintah? Karena saya lihat videonya itu kayaknya dia anggota dewan, anggota DPR, DPRD, DPR siapa. Yang jelas dia bagian pemerintahan. Sekaligus jadi ansor. Setahu saya itu ansor itu, banser itu adalah penjaga para ulama NU. Dia adalah organisasi NU. Kalau sisi akal logikanya, kalau menurut orang bodoh ini, itu seharusnya tidak pantas untuk dilakukan. Walaupun kau tidak suka seseorang, janganlah. Kenapa? Itu sudah jauh melenceng di luar agama. Kalau menurut versi yang pernah saya pelajari dalam agama Islam. Kenapa saya ikut komentar teman-teman? Karena ini menyangkut agama Islam. Saya juga merasa diriku Islam. Merasa, walaupun ilmunya tidak setinggi mungkin yang membentak-bentak itu, mengomentari karena ini sudah menyangkut namanya Islam, sistem khalifah atau khilafah. Koreksi teman-teman kalau salah. Karena menurut yang pernah saya dengar dari sejarah ataukah dari ajaran Islam sendiri, kalau khalifah itu adalah suatu pemimpin, seseorang yang berilmu tinggi, yang dijadikan khalifah sama Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Kalau khilafah itu adalah aturan Islam.
atau kalau dibilang bahasa pemerintahannya, dia adalah undang-undangnya Islam, khilafah itu. Yang pernah saya pelajari, pernah saya tahu. Dan herannya saya, kenapa kita orang Islam sendiri benci dengan aturannya Allah, benci dengan aturan Tuhan. Kenapa sampai sebencinya itu kepada aturan Tuhan? Memangnya dunia ini mau bawa sampai mati? Memangnya dunia ini mau bawa mati? Jadi teman-temanku dimanapun Anda berada, tolong jangan ikut-ikutan kepada orang-orang yang membenci khilafah. Karena kalau kau membenci khilafah, sama saja kau membenci aturan-aturannya Allah yang diterapkan di muka bumi ini. Karena sistem kekhilafahan itu adalah sistem yang diatur dalam undang-undangnya Al-Quran, undang-undangnya Allah, agar kita tidak sembarang bikin apa-apa di muka bumi. Itu aturannya Tuhan. Jadi siapa yang membenci itu berarti itu adalah musuh Allah. Setahu saya, yang membenci sistem khilafah itulah orang-orang musuh Allah, karena dia membenci undang-undang Tuhan yang sudah dibuat. Dia membenci Tuhannya sendiri, membenci aturan Tuhannya sendiri. Kalau menurut pendapat saya, sama dengan peraturan suatu negara. Ada undang-undangnya, ada Pancasilanya, itulah aturan. Tapi nama khilafah ini adalah aturan yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini, yang perlu kita pelajari sebenarnya, supaya kita tidak sembarang bikin apa-apa. Sebenarnya sudah kalian lakukan, seperti toleransi, seperti menghargai sesamamu. Tapi kau tidak sadar bahwa itu hanya di framing untuk orang-orang yang di luar Islam, supaya kalian tidak mengikuti ajaran Islam yang sebenarnya. Yang saya mau tanyakan kepada teman-teman semua, salahkah kira-kira? Di mana salahnya kalau kita memakai aturan Tuhan hidup di dunia ini? Siapa yang lebih kuat, Tuhan atau pendahulu kita? Yang seperti yang sudah dirancang sama ulama-ulama besar dulu, itu siapa yang lebih besar ajarannya? Siapa yang lebih hebat sebenarnya, Tuhan atau ulama-ulama terdahulu yang merancang undang-undang atau Pancasila? Kenapa dibenci sekali itu khilafah, sedangkan khilafah itu adalah undang-undangnya agama Islam. Itu undang-undangnya agama Islam, itu khilafah, itu aturannya yang seharusnya kita jalani kalau memang kita merasa Islam yang sebenarnya. Jadi janganlah terkena framing bahwa ajaran khilafah itu tidak benar. Janganlah pernah kena asutan atau kena dirasuki pemikiran kalian bahwa khilafah itu tidak benar. Khilafah itu adalah aturan atau undang-undangnya Tuhan yang diturunkan untuk Islam. Makanya saya komentar teman-teman, karena orang yang kemarin itu mencaci maki orang tua itu, yang mau tunjuk-tunjuk orang tua itu pertama sudah melanggar adat istiadat agama Islam, tidak menghargai yang lebih tua daripada dia. Itu kan khilafah juga sebenarnya. Itu aturannya khilafah begitu. Itu dia mau menghapus ajaran orang lain, harus masuk NU atau Ahli Sunnah wal Jamaah. Itu kan keliru teman. Padahal Nabi sendiri pernah mengucapkan itu, Islam akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Satu yang lolos, hanya satu yang selamat. Kenapa kita mau memaksakan kehendak bahwa orang itu beda aliran dengan kita mau paksakan, kita mau bentak-bentak, mentah-mentah dia sedikit, kita mau kalahkan dia? Jangan. Itu Islam tidak mengajarkan begitu. Menurut pengetahuan orang bodoh ini, saya cuma orang bodoh teman.
Tapi kalau menyangkut masalah Islam, baiklah kita berbagilah. Kita hanya berbagi kepada teman-teman semua bahwa janganlah pernah ikuti framing-framing seperti itu. Asal teman-teman tahu, saya ini bukan orang khilafah, tapi saya ingat sejarah dulu. Pernah ada sejarah waktu orang Bugis di Sulawesi Selatan yang diadu domba dengan orang Jawa, yang diadu domba dengan orang pasukan Siliwangi. Bukankah Kahar Musakar juga dituduh sebagai mengajarkan ajaran khilafah pertamanya, baru dituduh tidak mempan khilafahnya, dituduh lagi DDTI mau mendirikan negara sendiri. Itu kan mustahil, teman-teman. Itu mustahil. Kalau menurut akal logika kita ini, orang-orang di belakang seperti begini, yang bodoh ini, tidak mustahil lah mau bikin negara sendiri. Timur-timur saja lepas karena adanya bantuan orang asing. Itu Timur-timur. Coba kau lihat dari dulu itu Papua masih zamannya Soeharto, itu Papua mau merdeka sendiri, mana bisa. Aceh mau merdeka sendiri tidak bisa kalau tidak ada bantuan orang dari luar negeri. Apalagi cuma sedikit secil ormas itu yang mau, secil manusia yang mau bikin otak ditaruh di mana? Otak itu di kepala bukan di dengkul. Jadi janganlah terframing. Janganlah kau benci sistem kekhilafan. Kalau kau benci sistem khilafah, sama saja kau benci undang-undangnya Tuhan. Karena Tuhan yang membuat undang-undang itu, menurunkan khalifah, seorang pemimpin yang mengajarkan khilafah. Setahu saya begitu. Bukan malah kita benci khilafah, benci khilafah begitu. Makanya jangan dengar dulu, pelajarilah dulu sistem kekhilafahan itu apa. Makanya jangan kau cuma belajar cuma satu, pelajari semua kalau kau mau pintar. Kenapa saya bilang begitu? Begini sudah jadinya kan, membenci aturannya sendiri. Agama Islam membenci aturannya Islam sendiri, membenci aturan Tuhannya sendiri. Itu yang terjadi. Makanya pelajari semua. Jangan langsung ke koreksi orang sebelum kau pelajari apa sih khilafah itu. Apa sih yang dipelajari khilafah itu. Kalau ada yang mengajarkan khilafah yang menyincin dari agama, itu berarti oknum. Yang setahu saya ya khilafah itu adalah undang-undangnya Tuhan yang diturunkan ke muka bumi. Itu yang harus diikuti sebenarnya. Kau lebih memilih negara daripada undang-undang Tuhan, sedangkan kau mengikut kepada Tuhan. Maaf teman-teman kalau salah, tapi tidak pantaslah diperlakukan seperti itu. Orang tua seperti begitu. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Walaupun kau belajar setinggi langit, ilmumu segudang, orang cuma bilang kau orang bodoh kalau begitu. Ini masalah sudah lama, masih zaman Soekarno. Soekarno menuduh Kahar Musakar untuk memberontak. Makanya dia mendirikan negara khilafah katanya di Sulawesi. Dari mana? Keturunan saya semua bilang begitu, tidak ada begitu. Kita cuma diserang. Ini sudah lama teman-teman. Jadi jangan kok heran kalau masih ada sistem khilafah. Itu cuma orang di luar Islam yang benci Islam, yang mengadu domba Islam sama Islam sendiri. Makanya kasih framing atau mau kasih bilang negara khilafah mau ganti Pancasila. Tidak ada itu. Islam tidak mengajarkan begitu. Kalau ada satu negara harus begitu. Sedangkan sekarang saja saya ini tidak pernah pergi sholat Jumat, tidak pernah pergi lebaran. Kenapa? Seorang pemimpin pernah mengatakan jangan pernah berkumpul, jangan pergi sholat di masjid dulu. Sampai sekarang belum pernah dia bilang juga. Sekarang boleh sudah bersembahyang di masjid. Kalau kau tidak ikuti pemimpinmu, sama saja sama saja kau tidak menghargai pemimpin yang diturunkan Tuhan kepada kalian.
walaupun itu sekaligus agama kita, dia nanggung semuanya. Dia larang kita kok, pemimpin ini. Coba kau pelajari secara logika. Dia pernah mengatakan jangan dulu persembahyang di masjid. Pernahkah dia bilang, oh bos sudah boleh sekarang sembahyang di masjid gara-gara virus itu? Tidak pernah kan? Kayaknya sampai sekarang saya tidak pernah sholat Jumat. Biarlah dia tanggung semua dosanya. Walaupun corona ini sebenarnya tidak benar. Jadi teman-temanku, orang Islam yang lurus, saya yakin yang orang-orang pelajari ilmu tasawuf tidak begitu. Makanya jangan cuma belajar cuma satu, pelajari semua supaya kau tahu. Masuklah di golongan-golongan. Kalau kau protes sama satu golongan, masuklah di situ golongan itu, kau pelajari dulu apa dia pelajari. Jangan sok mau merasa pintar sendiri. Banyak aliran di sini, di Indonesia banyak. Bukan cuma NU, bukan cuma Muhammadiyah, bukan cuma MUI, banyak. Padahal di mana lagi ada tarekat-tarekat itu yang mengajari ilmu-ilmu tasawuf itu. Jadi jangan sok pintar sendiri. Itu sudah terbukti sekali kemarin videonya itu. Waduh, berarti ini orang ini maunya alirannya saja yang ada di daerah situ. Wah, susah kalau begitu. Manusia kan masing-masing beda pendapat. Orang harus ikut ke aliran kamu. Yang kau ikuti nggak bisa. Penting ada orang dapat, kau tidak dapat. Makanya Allah menciptakan, sedangkan 4 mazhab saja Tuhan menciptakan 4 perbedaan. 4 mazhab itu Hambali, Hanafi, Syafi'i, ada 4 itu. Maliki. Tuhan saja menciptakan 4 itu berbeda-beda, tapi tujuannya sama. Kenapa diciptakan berbeda-beda? Karena kalian harus belajar supaya bisa membeda-bedakan mana yang benar, mana yang tidak. Ya, so benar sendiri. Jadi teman-temanku, janganlah terframing seperti orang-orang kemarin itu, membenci ajarannya sendiri. Ingat, kalau ada yang membenci khilafah berarti membenci ajarannya sendiri, membenci ajaran Tuhannya. Membenci, apalagi orang Islam membenci ajaran khilafah. Innalillahi. Khilafah itulah undang-undang Tuhan yang diturunkan ke muka bumi. Ajarannya itu ajaran Tuhan yang diajarkan ke bumi. Itu sebenarnya harus diikuti, bukan negara ini. Kalau kau mau baik, mau benar, tidak pernah Islam memimpin itu. Kalau mengajarkan sistem kekhilafahan itu, warganya ada menderita, tidak ada. Kenapa? Satu saja wargamu menderita, kau akan tanggung dunia akhirat. Itulah ajaran khilafah sebenarnya yang diciptakan Allah untuk kalian, supaya kalian baik semua, benar semua. Takut sekali. Itulah teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Bahwa ajaran khilafah itu tidak salah. Kalau kau benci ajaran khilafah berarti kalian benci ajaran Tuhan kalian. Karena Tuhan menurunkan ajaran itu, undang-undang itu undang-undang Islam yang diturunkan Tuhan, yang sebenarnya harus diikuti, bukan mengikut sama begini-begini. Kalau kau orang Islam sendiri. Oke, mudah-mudahan bermanfaatlah. Mudah-mudahan video ini mencerahkan bahwa kita rupanya membenci agama kita sendiri, membenci ajaran Tuhan kita sendiri, membenci undang-undang Tuhan kita sendiri. Kita lebih cinta dunia daripada undang-undang Tuhan. Kita lebih cinta undang-undang negara daripada undang-undang Tuhan. Makanya ulama-ulama kita dulu menyelip-nyelipkan saja itu. Karena apa? Pemimpinnya tidak suka, terpaksa diselip-selipkan, walaupun diambil semua dalam Al-Quran. Karena apa? Pemimpin protes, presidennya protes pada waktu itu. Dia tidak boleh memakai undang-undang Islam di sini. Iya, pernahkah mendengar orang Islam memimpin dalam suatu daerah, orang agama lain menderita? Tidak pernah. Itu cuma pekerjaan orang bukan Islam. Jadi teman-temanku,
Janganlah ke framing seperti itu. Janganlah kalian benci ajaran kalian sendiri. Oke? Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya sebenarnya mau diam, tapi wah, kok makin kesini makin kita dibodoh-bodohi. Dikira barangkali kita orang bodoh. Pelajarilah dulu, baru kau bilang jelek. Kalau tidak berdosa kau kepada Tuhanmu sendiri, masa undang-undang Tuhan mau ditentang? Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan tidak ada lagi yang percaya begitu-begituan. Khilafah adalah Islam, Khalifah adalah pemimpin Islam. Itulah yang sebenarnya. Salam.